Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang kisah kehidupan Bartolomeo Kuma. Yang menurut Mimin, kisah Kuma ini salah satu kisah paling sedih atau bahkan tragis yang ada di One Piece. Soalnya ya kan, selama cerita One Piece berlangsung ada aja tragedi yang menimpa Kuma. Apalagi kalau kita ngelihat One Piece chapter akhir-akhir ini. Yo langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita opening dulu. Jadi, kita flashback dulu ke masa kecilnya Kuma. Awalnya, Kuma sama orang tuanya hidup normal layaknya keluarga pada umumnya. Ayahnya Kuma merupakan ras Buccaneer, sedangkan ibunya hanya manusia biasa. Ras Buccaneer sendiri dikatakan adalah ras yang sering melakukan kejahatan pada masa lalu. Ras ini juga masih memiliki hubungan darah sama ras raksasa. Jadi gak heran kalau Kuma punya kekuatan yang berbeda sama manusia biasa. Walaupun begitu, Kuma sama orang tuanya masih bisa hidup bahagia layaknya keluarga biasa. Sampai ada sebuah insiden yang menimpa mereka. Jadi 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet, pemerintah dunia melakukan tes darah pada keluarga Kuma. Karena pemerintah dunia menganggap ras Buccaneer ini dapat mengancam kedamaian dunia, akhirnya Kuma sama kedua orang tuanya dijadikan budak dan dikirim ke Marijoa. Setelah dijadikan budak, Kuma dan kedua orang tuanya hidup sangat sengsara. Ibunya yang udah gak kuat menerima siksaan akhirnya meninggal. Setelah kematian ibunya, ayahnya Kuma nyeritain tentang Sun God nikah kepada Kuma. Hal itu merupakan cerita yang harus diturunkan dari generasi ke generasi bagi ras Buccaneer. Pada saat ayahnya Kuma nyeritain tentang nikah kepada Kuma, karena dianggap terlalu berisik, tiba-tiba seorang Tenryubito menembak ayahnya Kuma tepat di kepalanya. Alhasil ayahnya Kuma meninggal dunia. Dan sejak itu, Kuma menjalani kehidupannya sebagai budak hanya sebatang kara. Cerita pun berlanjut, menunjukkan bahwa para Tenryubito ingin mengadakan sebuah permainan berburu budak di sebuah pulau yang bukan pulau kawasan pemerintah dunia. Ya, pulau itu kita kenal sebagai Pulau God Valley. Kuma yang merupakan seorang budak dan keturunan dari ras Buccaneer dikirim ke God Valley untuk mengikuti permainan ini. Di sini juga kita dilihatin kalau Kuma punya dua orang teman. Kedua orang teman tersebut yaitu Ivankov dan juga Ginny. Di sini juga diketahui kalau Ginny memiliki panggilan khusus kepada Kuma. Ginny memanggil Kuma dengan nama Kumachi. Hal ini menunjukkan kalau Ginny dan Kuma memiliki hubungan yang dekat. Karena permainan ini menghadiahkan buah iblis untuk pemenangnya, Ivankov dan Ginny berniat untuk kabur hidup-hidup dari Pulau God Valley sambil membawa dua buah iblis yang dijadikan hadiah permainan ini. Buah iblis itu adalah buah iblis Uo-Uo no Mi, buah iblis yang nantinya dimakan sama Kaido, dan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Buah iblis Nikyu Nikyu no Mi berhasil dimakan sama Kuma. Tapi buah iblis Uo-Uo no Mi malah direbut oleh Big Mom yang berada di Pulau God Valley. Singkat cerita, akhirnya Kuma, Ivankov, dan Ginny berhasil kabur dari God Valley dan kembali ke kerajaan Sorbet. 8 tahun setelah insiden God Valley, Kuma dan Ginny akhirnya berhasil lepas dari belenggu budaknya dan hidup layaknya manusia normal di kerajaan Sorbet. Kuma yang sekarang sudah berusia 17 tahun menjalani kehidupannya sebagai pastur dan mengobati orang-orang yang sakit menggunakan kekuatan buah iblisnya. Jadi Kuma bisa mengeluarkan penyakit seseorang, kayak dulu dia mindahin rasa sakit di tubuh Luffy ke Zoro di Art Trailer Bug. Yang seperti kita tahu, gelembung rasa sakit dari orang-orang yang Kuma obati, Kuma pindahin ke tubuhnya sendiri dan menerima rasa sakit tersebut. Sedangkan Ginny yang berusia 21 tahun bisa dibilang menjadi asistennya Kuma. Ginny juga terlihat sangat cantik dan sangat populer di sana. 5 tahun berlalu, Kuma yang berusia 22 tahun tiba-tiba diajak menikah oleh Ginny. Tapi Kuma yang masih trauma sama masa lalunya, Kuma menolak tawaran itu. Karena Kuma adalah ras Buccaneer, ia nggak mau nantinya orang yang sangat ia cintai yaitu Ginny mengalami hal yang sama seperti kedua orang tuanya dulu. Kuma juga ngebahas tentang pasukan revolusi yang dipimpin Dragon pada waktu itu, yang pada waktu itu masih bernama Pasukan Kebebasan. Kuma menganggap kalau Dragon itu adalah seorang pahlawan. Ia berharap suatu saat nanti ingin mengikuti jejak Dragon dengan berlayar ke lautan dan membebaskan para budak. 3 tahun berlalu di kerajaan Sorbet, terdapat banyak sekali penindasan kepada orang-orang yang kurang mampu di sana. Dikarenakan Raja Bekuri, yaitu Raja Kerajaan Sorbet, mematok pajak yang sangat luar biasa mahal.
Karena itu, wilayah sorbet dibagi menjadi dua wilayah selatan dan wilayah utara. Yang mana wilayah utara adalah wilayah yang diisi sama orang-orang kaya aja. Sedangkan wilayah selatan, wilayah bebas hukum. Jadi orang yang gak mampu bayar pajak bakalan dipindahin ke wilayah selatan. Kuma yang sangat benci sama penindasan, kemudian melakukan pemberontakan kepada Raja Sorbet. Namun Kuma dan Ginny malah berakhir di penjara. Akan tetapi Dragon dan Ivankov bersama dengan pasukan kebebasannya berhasil menyelamatkan kerajaan Sorbet dari banyaknya diskriminasi. Dan disinilah akhirnya Kuma dan Ginny bergabung dengan pasukan revolusi. Setelah bergabung dengan pasukan revolusi, hal yang tidak mengenakan kembali menimpa Kuma. Orang yang sangat ia cintai yaitu Ginny diculik dan dipaksa menikah oleh seorang Tenryubito. Singkatnya, pasukan yang dipimpin oleh Ginny berhasil dimusnahkan oleh pemerintah dunia, yang mana Ginny itu merupakan komandan bagian timur pada pasukan revolusi. Setelah kehilangan Ginny, Kuma menjadi sangat marah dan melakukan pemberontakan di berbagai macam tempat bersama pasukan revolusi. Akan tetapi Ginny tidak pernah ditemukan. Beberapa tahun berlalu, tiba-tiba lahirlah seorang anak yang sekarang kita kenal sebagai Bonnie. Anak ini merupakan hasil pernikahan paksa antara Ginny dengan Tenryubito itu. 2 tahun kemudian, nasib tragis masih berlanjut kepada Ginny. Setelah dipaksa dan punya anak, Ginny dan anaknya diusir oleh Tenryubito tersebut, dikarenakan Ginny mengidap penyakit misterius yang mematikan. Setelah bebas, Ginny kembali ke kerajaan Sorbet, dan lewat Denden Mushi, ia memberitahu kepada Kuma dan pasukan revolusi. Tapi itu adalah terakhir kalinya Kuma mendengar suara Ginny. Ginny harus menghembuskan napas terakhirnya karena penyakit yang ia derita sudah sangat parah. Dan kalimat terakhir yang disampaikan Ginny kepada Kuma adalah, "Aku mencintaimu, Kuma." Dan yang bikin nyesetnya lagi, Kuma nggak bisa dengar kalimat itu. Karena saat Ginny mengatakan hal tersebut, Kuma terlebih dahulu teleport ke tempatnya Ginny berada. Namun setelah sampai, betapa terpukulnya Kuma. Ia melihat orang yang sangat ia cintai sudah tidak bernyawa tepat di depan matanya. Kuma menangis dan menyesali apa yang terjadi pada Ginny. Dalam tangisannya, Kuma berjanji dia akan membesarkan anak peninggalan Ginny dengan sangat baik. Seakan nasib buruk terus-menerus menghampiri Kuma. Anak bernama Bonnie yang ia jaga dengan sangat baik ternyata mengalami penyakit yang sama dengan ibunya, yaitu Ginny. Setelah mengetahui kalau Bonnie juga mengidap penyakit mematikan, Kuma memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusi untuk mencari cara agar Bonnie bisa sembuh. Dan Dragon pun menyetujui hal tersebut, dan dia juga akan berusaha membantu Kuma untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kuma dan Bonnie hidup di gereja di kerajaan Sorbet dan menghabiskan waktunya untuk menemani Bonnie. Mereka hidup layaknya seorang ayah dan anak sungguhan. Momen ini sangat membahagiakan bagi Kuma. Tapi di sisi lain, Kuma terus khawatir dengan penyakit yang diderita Bonnie. Sampai pada usia Bonnie yang ke-5 tahun, dokter di sana memberitahu Kuma kalau mungkin usia Bonnie hanya akan bertahan selama 10 tahun saja. Kuma yang merasa sedih mendengar hal tersebut berusaha menghibur Bonnie dan mengatakan dia pasti akan sembuh. Waktu pun berlalu. Tiba-tiba Raja Bekori datang kembali ke kerajaan Sorbet. Warga yang tidak ingin hal itu terjadi meminta tolong kepada Kuma untuk melakukan pemberontakan kepada Raja Bekori. Raja Bekori yang kembali langsung membakar desa-desa yang menentangnya dan menembaki orang yang protes kepadanya. Melihat hal tersebut, Kuma sangat-sangat marah. Kuma datang dengan muka yang mengerikan. Dia menghabisi semua pasukan kerajaan dan menghancurkan istana. Dan insiden ini dijuluki revolusi seorang diri. Setelah insiden tersebut, orang-orang meminta Kuma untuk menjadi Raja Sorbet. Kuma tidak bisa menolak tawaran itu. Akan tetapi, Kuma dan Bonnie tetap tinggal di gereja. Dan orang yang memerintah kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog, Raja Sorbet sebelum Raja Bekori. Cerita pun berlanjut. Kita diperlihatkan Bonnie yang tiba-tiba punya kekuatan buah iblis Toshi Toshi no Mi. Setelah mendapatkan buah iblis itu, Bonnie mulai berubah-ubah, bisa menjadi muda dan bisa menjadi tua. Dia juga bisa menirukan orang lain. Hal itu ia contohkan saat ia berubah menjadi wujud nenek-nenek yang ia tiru dari istri Raja Bulldog, yaitu Konei. Di sisi lain, Kuma mendengar berita dari Bulldog kalau Raja Bekori bakal balas dendam dengan membawa armada pemerintah dunia menuju kerajaan Sorbet. Kuma berencana menghadang Raja Bekori dan para armadanya. Kuma berpamitan kepada Bonnie dan pergi sendiri buat menghadang pasukan Bekori di lautan. Dengan gagahnya, Kuma berhasil menghancurkan semua armada Raja Bekori seorang diri. Setelah insiden itu, Kuma belum bisa kembali ke kerajaan Sorbet. Karena setelah mengalahkan Raja Bekori dan pasukannya, Kuma diberi bounty dan menjadi incaran pemerintah dunia.
Jadi Kuma memutuskan buat jadi bajak laut sembari mencari obat buat penyakit yang diderita Bonnie. Kuma berkelana mengelilingi berbagai tempat di seluruh dunia. Dan yang menariknya lagi, ternyata tempat-tempat yang Kuma singgahi adalah tempat-tempat yang nantinya Kuma pakai untuk melempar seluruh anggota topi jerami. Jadi sebelum Kuma melempar para anggota topi jerami ke berbagai tempat, ternyata tempat itu dulunya pernah disinggahi oleh Kuma. Setelah berkelana ke berbagai tempat, Kuma akhirnya bertemu kembali dengan Dragon dan para anggota pasukan revolusi yang baru. Di sini Dragon menyarankan kepada Kuma untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk yang mungkin aja bisa mengobati penyakit yang diderita Bonnie. Kuma sangat berterima kasih kepada Dragon dan bilang nantinya kalau misalnya penyakit Bonnie udah sembuh, dia bakal berada di samping Dragon sebagai pasukan revolusi lagi. Setelah itu, Kuma kembali ke kerajaan Sorbet. Ia membawa Bonnie untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk. Singkat cerita, Kuma berhasil bertemu sama Vegapunk di Pulau Egghead. Dan gak disangka-sangka, ternyata Dr. Vegapunk bisa mengobati penyakit yang diderita Bonnie lewat mesin ciptaannya. Akan tetapi, bayaran untuk mengobati penyakit ini sangat-sangat mahal. Tapi di sini Dr. Vegapunk yang tahu kalau Kuma itu keturunan ras Bukaner, Dr. Vegapunk memberikan pengobatan gratis kepada Bonnie. Tapi dengan syarat, Kuma harus mau jadi bahan eksperimen untuk membuat Pacifista. Karena Kuma menganggap ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengobati Bonnie, ia menyetujui persyaratan dari Dr. Vegapunk tersebut. Kuma bahkan bersedia mengorbankan apapun demi anak yang sangat dia cintai, walaupun anak itu bukan anak kandungnya sendiri. Setelah itu, Kuma bertanya kepada Vegapunk, memangnya apa yang ingin kau buat dengan tubuhku ini? Di sini Dr. Vegapunk menjawab, kalau dia hanya ingin membuat pasukan pemerintah dunia yang nantinya bakal dipakai untuk membasmi bajak laut jahat. Ya, pada awalnya memang Dr. Vegapunk membuat Pacifista ini untuk kedamaian dunia. Kuma juga bersyukur mendengar hal tersebut, dan Kuma pun mengatakan mungkin ini alasanku untuk hidup. Jika kloninganku diciptakan untuk kebaikan, maka aku tidak keberatan menerimanya, kata Kuma. Tapi sayangnya, percakapan Vegapunk dan Kuma itu didengar sama salah satu Gorosei, yaitu Saturns. Ia menginginkan hal yang lebih dari eksperimen Kuma yang dilakukan Dr. Vegapunk. Saturn menyuruh Dr. Vegapunk melakukan hal yang lebih gila lagi kepada Kuma. Dia ngasih 3 kesepakatan kepada Kuma dan Dr. Vegapunk. Kesepakatan yang pertama, Kuma harus menjadi Shichibukai. Kedua, Kuma harus mau jadi senjata buat pemerintah dunia. Dan yang ketiga, Kuma harus menghapus semua ingatannya setelah eksperimen Dr. Vegapunk selesai. Pada awalnya, Dr. Vegapunk gak setuju sama saran Saturn ini. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak karena yang memerintah langsung dari Gorosei. Di sini Dr. Vegapunk nggak bisa ngebantah perintah tersebut. Di sisi lain, Kuma malah menerima hal tersebut asalkan Bonnie bisa sembuh total dari penyakitnya. Alhasil eksperimen itu mengakibatkan Kuma menjadi Kuma yang kita kenal sekarang. Setelah 6 bulan menjalani operasi, Kuma berpamitan kepada Bonnie untuk yang terakhir kalinya. Kuma berterima kasih kepada Bonnie karena sudah lahir di dunia ini. Bonnie pun kembali ke kerajaan Sorbet dan melakukan pemulihan selama 1 tahun. Setelah itu, Kuma menjalani tugasnya sebagai Shichibukai. Kita dikasih lihat kalau Kuma juga pernah ke kerajaan Goa, yang mana di sana ia melihat Luffy yang lagi latihan jurus Gomu Gomu no Ono. Dan di sini juga Kuma ditemani sama Dragon. Ternyata Dragon selama ini selalu memperhatikan Luffy. Cerita pun berlanjut. Sebelum Kuma kehilangan ingatannya, Kuma sering mengirim surat kepada Bonnie. Akan tetapi surat tersebut gak pernah sampai ke Bonnie, karena orang yang merawat Bonnie adalah agen pemerintah dunia yang bernama Alpha. Jadi setiap ada kiriman surat dari Kuma, bukannya dikasih ke Bonnie, si Alpha malah nyobek-nyobek surat tersebut. Dan saat Bonnie berusia 10 tahun, ia melarikan diri dari kerajaan Sorbet dengan bantuan nenek Konei. Di sini juga kita dikasih lihat kalau Bonnie bisa membesarkan tangannya, mirip kayak jurus Luffy Gear 3. Di masa sekarang, tepatnya saat Bonnie berusia 12 tahun, Bonnie yang udah tahu semua masa lalu milik ayahnya lewat gelembung ingatan, ia menangis dan meminta maaf kepada Dr. Vegapunk. Soalnya ya kan, sebelum tahu masa lalu Kuma, Bonnie berniat membunuh Dr. Vegapunk karena Bonnie menganggap Dr. Vegapunk lah yang merubah Kuma. Dan di chapter 1103 yang mana Bonnie yang mau dihabisi sama Gorosei Saturns, tiba-tiba aja Kuma datang ke Pulau Egghead dan melindungi Bonnie. Gokil sih si Kuma ini, padahal udah kehilangan kesadarannya. Tapi mungkin karena anaknya dalam bahaya, Kuma berhasil melewatin batasan itu. Kuma benar-benar sosok seorang ayah yang terbaik.
Oke, segitu aja pembahasan tentang kehidupan Kuma ini. Ya, Mimin kasihan banget sama Kuma. Kayaknya dalam hidup Kuma ada aja hal buruk datang kepada dia. Dari jadi budak lah, kehilangan keluarganya, sampai kena NTR, terus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Sampai dia harus ngorbanin dirinya sendiri demi anak yang sangat dia sayangi. Walaupun itu bukan anak kandungnya. Respect buat Kuma, benar-benar ayah terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, silahkan like, komen, dan subscribe. ご指名は俺だ。